Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa. Kembali lagi bersama Hari Setiawan di mata kuliah Sakubung. Hari ini saya akan memberikan feedback terhadap Sakubung yang sudah masuk. Ya, Sakubungnya sudah saya baca dan saya nilai juga. Ya, sudah banyak sekali Sakubung yang baik dan masih ada juga Sakubung yang perlu dikembangkan lagi. Terima kasih banyak ya. Saya akan memberikan feedback seperti ini ya. Sebentar, saya perbesar dulu. Ya, pertama terima kasih atas kerjasamanya ya. Di penugasan pertama dan kedua. Jadi dengan ini kita sudah membuat dua karangan dalam bahasa Jepang ya. Yang pertama itu karangannya Sakubungnya dengan tema bebas ya. Dan yang kedua kemarin ya itu temanya ditentukan ya. Oke, kerjasamanya sudah baik sebagian besar, hanya saja masih ada mahasiswa yang mengumpulkan telat ya, mengumpulkan submit karangannya telat ya, atau mepet-mepet banget ya. Semoga kinerjanya bisa membaik di penugasan selanjutnya. Jadi pada dasarnya kita bekerja seperti saya supervisornya, kalian karyawannya gitu ya. Jadi kalau karyawannya telat mengumpulkan hasil pekerjaannya, nah supervisornya pasti nanti akan dimarahi. Nah kalau di kuliah sih oke-oke aja. Kalau di pekerjaan nanti kalian bekerja dimanapun ya, mau jadi karyawan atau mau jadi bos sekalipun, pasti ada hal-hal yang memang harus dipatuhi tenggat waktunya ya, ketentuannya ya. Jadi mohon kalian belajar sama-sama, kita sama-sama belajar supaya bisa memperbaiki kinerja di sini ya. Oke, terus di tugas kedua ada bantuan berupa pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Jadi kalau sebelumnya itu saya minta kalian mengembangkan karangan dengan melihat konten saya di channel jurusan ya. Nah, yang selanjutnya itu diberikan bantuan berupa pertanyaan, disiapkan pertanyaan-pertanyaan, tinggal jawab saja dan tinggal disatukan saja jawabannya menjadi sebuah paragraf. Dan selain itu ada juga contoh-contoh pengembangannya ya, 2 file PDF ya. Jadi seharusnya penyusunan karangan kali ini jauh lebih mudah ya. Oke. Terus saya sebagai fasilitator di sini memahami sekali bahwa mahasiswa membutuhkan feedback yang spesifik. Ya, maksudnya feedback spesifik itu misalnya di satu karangan mahasiswa saya memberikan feedback gitu. Misalnya bagian kalimat ini kayaknya janggal deh, atau bagian ini sebaiknya diperbaiki seperti ini ya. Jadi spesifik gitu, di satu sakubung mahasiswa satu feedback begitu ya. Maksudnya bukan satu feedback tapi diperbaiki karangannya di situ ya. Setiap mahasiswa diperbaiki gitu ya. Nah, tapi proses seperti itu nggak realistis di kondisi sekarang karena terlalu banyak ya mahasiswanya dan waktunya tidak banyak, waktu saya gitu. Maksudnya itu kalau misalnya saya memberikan feedback ke satu karangan, satu semua diperbaiki ya, itu akan memakan semua waktu saya. Jadi nanti saya nggak bisa hidup normal begitu ya. Jadi semoga dengan proses ini tapi proses ini saya tetap kasih feedback ya, seperti hari ini ya. Tetap kasih feedback tapi walaupun tidak spesifik, tapi secara umum ya. Nah, nanti setelah feedback saya hari ini, setelah saya berikan feedback di konten ini, nanti silakan kalian berdasarkan feedback ini perbaiki dulu karangannya sendiri ya. Perbaiki dulu sendiri, dibaca lagi, terus dicek-cek lagi kesesuaian tata bahasa dan isinya. Nah, kalau sudah dirasa oke, silakan minta tolong periksakan ke temannya ya. Nah, saya harap semua yang ada di kelas ini bisa bekerja sama ya. Jadi jangan mengeluarkan aura, tolong jangan kirimin sakubung lu ke gua gitu ya. Semua bekerja sama ya, saling memeriksa ya. Nah, waktu memeriksa sakubungnya, nah kan
temannya juga meriksa itu kan susah ya, dan itu saya pahami juga gitu. Jadi waktu meriksa itu nggak perlu spesifik sekali ya, cukup baca dan cukup identifikasi aja bagian yang tidak bisa dipahami ya, dilingkari, entah dikasih tanda gimana ya, ini nggak, gua nggak ngerti nih bagian ini, gitu aja ya. Seperti itu aja sudah cukup ya. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa melihat atau memeriksa sisi kebahasaan dari karangan tersebut, itu boleh banget ya, silakan dilihat kesesuaian tata bahasa kosakatanya ya, tapi kalau bisa saja ya. Oke. Terus jadi dengan feedback dari berbagai sisi ini kan, jadi ada feedback dari saya walaupun secara umum, terus ada feedback dari temennya juga ya. Jadi kita coba meningkatkan kesadaran kita terhadap bahasa Jepang, terhadap bentuk-bentuknya ya. Oke, terus dengan metode seperti ini, jadi kita berusaha mewujudkan peer learning antara pengajar, antara saya dengan kalian, dan peer learning antar mahasiswa juga gitu ya, gitu. Terus kalau misalnya kalian membuat kesalahan di tata bahasa atau kosakata, itu bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut ya. Hanya saja kesadaran terhadap hal tersebut, terhadap bentuk tersebut masih rendah, itu aja ya. Jadi kalau lihat paragraf secara keseluruhan ya, itu bukan berarti kesalahan itu konsisten ya. Jadi misalnya ada kesalahan di bentuk verbanya misalnya. Nah, itu bukan berarti seluruh bentuk verba di paragraf itu salah. Jadi paling cuma 1-2 gitu ya. Di bagian lain itu ada bagian yang bentuk verbanya oke gitu, sudah oke, sudah benar. Ini menandakan bahwa kalian memiliki pengetahuan itu, memiliki pengetahuan mengenai tata bahasanya, hanya saja tingkat kesadarannya masih rendah ya. Sama aja kayak orang belajar nari. Mungkin ada yang suka dance K-pop di sini ya. Jadi kalau dance K-pop itu kan kompleks sekali ya gerakan-gerakannya. Nah, walaupun sudah latihan, sudah hafal, tetap aja pasti ada di bagian tertentu ya yang kesadaran terhadap gerakannya itu rendah, jadi melakukan kesalahan di situ. Nah, itu aja sih. Jadi sebenarnya pengetahuannya sudah ada, tapi karena tingkat kesadarannya belum tinggi, makanya bisa miss gitu, bisa melakukan kesalahan ya. Semoga bisa paham ya. Jadi kalau ada karangannya, bagian karangannya dikoreksi, itu santai aja ya, tinggal diperbaiki aja, nggak usah menyalahkan diri sendiri karena kurang belajar atau gimana ya. Jadi terus kalaupun ya tata bahasanya atau kosakatanya itu diperbaiki, bukan berarti kemampuan bahasa Jepang si pembelajar ini, kalian ya, itu bisa naik gitu, bukan berarti begitu juga gitu. Karena kalau membicarakan mengenai kesalahan tata bahasa kosakata itu nggak akan ada batasnya, nggak akan ada selesainya gitu. Selalu akan ada, selalu akan muncul. Ini juga sudah dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang saya sudah baca ya mengenai sakubung. Jadi kesalahan tata bahasa itu akan selalu ada. Bahkan saya pun masih melakukan kesalahan tata bahasa atau kosakata gitu ya. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang kesalahan tata bahasa itu nggak akan ada selesainya ya. Makanya saya memilih nggak begitu spesifik, nggak satu-satu saya periksa semua gitu ya. Tinggal di feedback secara umum, terus saling meningkatkan kesadaran aja di bagian-bagian tersebut ya. Oke, jadi apa yang saya omongin juga bukan hanya pengalaman pribadi saya mengajar gitu ya di Sakubung, tapi ya berdasarkan penelitian yang sudah saya baca dan saya sudah lakukan sendiri gitu ya. Oke, jadi setelah melihat feedback ini, silakan perbaiki sendiri dulu ya, dibaca lagi ya, dicek-cek lagi apakah sudah sesuai bentuk-bentuknya ya. Nah, kalau sudah oke, silakan minta tolong ke temennya, periksain dong punya gua gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan submit hasil perbaikannya ke tugas keempat yang akan saya munculkan di Google Classroom ya. Baik, itu saja sementara ini pendahuluannya. Sekarang kita akan masuk ke feedbacknya ya. Kita akan masuk ke feedbacknya. Jadi saya sudah mengambil pick up ya beberapa kalimat atau kata yang kalian tulis, dan saya akan berikan feedback terhadap
kalimat-kalimatnya ya. Nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang melihat kalimatnya diperbaiki, mohon ya santai aja lah. Maksudnya nggak usah diambil hati. Maksudnya ya udah itu tinggal diperbaiki aja. Ya bukan berarti kalian tidak tahu peraturannya gitu loh. Kalian punya pengetahuannya, hanya saja kesadaran terhadap bentuk-bentuk itu masih rendah. Jadi di mata kuliah ini kita tingkatkan sama-sama tingkat kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepang ya. Oke. Pertama, gunmaken wa ii tokoro desu. Nah, ini ya. Jadi selalu saya sampaikan penggunaan titik koma. Kalau habis des ya titik ya. Yama ga takusan arimasu titik ya. Aka nantoka yama nado ga arimasu ya. Oke, jadi di sini udah titik udah oke. Jadi sebenarnya tahu, mahasiswa yang menulis ini tahu sebenarnya kalau udah titik itu ya, kalau udah kalimatnya selesai titik, cuman belum menyadari bahwa ini juga sebuah kalimat yang satu kalimat komplit, jadi harusnya diberi titik gitu ya. Ini juga sama. Oke, terus ini juga sama ya. Chichi to haha wa isha desu. Nah, ini juga harusnya titik ya. Itu sudah sebuah kalimat yang komplit, jadi ya tinggal diberi titik saja. Guma dayaku ii gakubu fuzoku byoin de hatarakimasu ya. Sebenarnya kalau hatarakimasu itu sebenarnya akan bekerja ya. Jadi kalau mau diperbaiki, sebenarnya ini oke sih, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dirubah ke bentuk hataraite imas, jadi sekarang sedang bekerja di situ gitu. Kalau hatarakimasu itu ya sebenarnya dayaku sotsugyou shitara nihon no kaisha de hatarakimasu. Nah, itu berarti saya akan bekerja gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus chichi to haha wa majime no hito desu. Majime na hito desu ne. Majime itu kata sifat 2, jadi majime na hito desu. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak ya, kesalahan-kesalahan model seperti ini banyak sekali. Jadi masih tingkat kesadarannya sebenarnya udah tahu majime na gitu. Kata sifat 2 itu pakainya na gitu ya. Hanya saja ya dalam prosesnya bisa saja terjadi miss ya, kesalahan kecil, mistake. Terus hahawa asa dorama ga suki. Nah, ini harusnya pakai suki de gitu ya. Mainichi zutto asa dorama o mirun desu ya. Jadi suki de gitu. Jadi harus ada bentuk sambungnya ya, suki de mainichi zutto gitu ya. Oke. Terus ie ni neko ga imasu. Persia neko desu. Namae wa Iowa. Iowa namanya lucu ya. Ya, ini juga titik aja di sini ya. Jangan kalau habis mas itu ya masta itu titik aja ya. Itu berarti sudah selesai kalimatnya. Bukan kalimat yang bukan bentuk yang bentuk sambung ya, bukan. Jadi itu sudah selesai sebagai sebuah kalimat, jadi titik, kasih titik. Sono toki watashi wa undo shimasu, ini juga titik ya. Ane wa smaho no game o asobimasu. Nah, ini mungkin game o asobimasu ini ada pengaruh dari bahasa Indonesia ya, main game gitu ya. Sebenarnya nggak begini, game o yarimasu ya. Begitu, game o yarimasu. Atau misalnya game wo yate asobimasu gitu. Jadi main dengan bermain game. Dalam bahasa Jepangnya aneh sih, cuman dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi main game itu ya nggak bisa diterjemahkan begitu aja dalam bahasa, nggak bisa game wo asobimasu ya. Jadi game wo yarimasu. Oke, kita lanjutkan dulu. Watashi no chichi wa. Nah, watashi no chichi wa ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau mau mengekspresikan anggota keluarga, mau menceritakan tentang anggota keluarga kita, itu dalam bahasa Jepang emang ribet ya. Kalau saya, contohnya saya ya, saya mau menceritakan tentang bapak saya ke orang lain. Bapak saya itu guru loh gitu. Nah, itu bilangnya cukup dengan chichi wa sensei desu gitu aja. Nggak perlu watashi no chichi, karena chichi itu ya udah di dalam chichi itu udah termasuk watashi no-nya gitu. Ya. Ini udah sering sih, mungkin ya. Dulu juga di awal pertemuan itu sudah pernah ya. Bukan di awal, pada saat menjelaskan materi ini, ya. Jadi nggak perlu watashi no chichi gitu. Cukup chichi wa. Misalnya saya mau menceritakan bapak saya yang seorang guru, chichi wa sensei desu. Begitu aja. Nah, ketika saya ingin menanyakan
pekerjaan misalnya ya, pekerjaan orang tuanya orang lain, misalnya menanyakan pekerjaannya bapaknya si A, sang, otosan no shigoto wa nan desu ka gitu ya. Jadi pakai otosan no shigoto wa nan desu ka gitu. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, anehnya ketika saya ada di rumah bersama orang tua dan memanggil bapak saya sendiri, itu pakainya otosang begitu ya. Makanya agak rancu di sini. Tapi ya modelnya begitu, jadi memang harus diterima apa adanya begitu. Ya, oke. Cici wa gitu aja cukup. Ini maksudnya saya nggak ngerti. Hataraki sama ite imasen. Mungkin nggak pergi kerja maksudnya. Cici wa majime na shinsetsu na nani desu ga yasashii hito desu. Ini jadi sebenarnya di dokumen pengembangan itu saya sudah sampaikan bagaimana cara mengekspresikan mendeskripsikan sifat atau apa ya dengan kata sifat seseorang itu dengan beberapa kata sifat gitu. Sudah saya sampaikan di itu ya di file PDF itu, tapi mungkin terlewat ya. Jadi kalau mau banyak kata sifat seperti ini ya dipakai kata sambung. Chichi wa majime de shinsetsu de kibishi hito desu. Nah, ini kan misalnya ada pertentangan di sini, bisa bisa diselesaikan dulu di sini ya. Di sini sampai sini baru disambung. Jadi chichi wa majime de shinsetsu na hito desu ga gitu. Kibishi hito desu. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalian tuh udah punya pengetahuan ya. Tapi ya gitu, kadang nggak sadar aja. Seperti ini sebenarnya udah oke kan, dia mengerti ini yang nulis kalimat ini, dia paham bahwa untuk menyebutkan ayah saya itu cukup dengan cici aja, tapi ada seperti ini. Jadi ini bukti bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, itu aja. Jadi bukan nggak ada pengetahuannya ya. Oke, jadi cici wa majime de shinsetsu na hito desu ga kibishi hito desu gitu. Oke ya, ini juga sama nih. Haha wa yasashikute otonashikute yoki na hito desu ga watashi ga komatte iru toki wa haha ga watashi ni tetsudaimasu. Ini saya nggak paham kenapa harus pakai tapi gitu. Padahal nggak perlu pakai tapi ini ya. Ini kan bagus semua ya. Jadi nggak ada pertentangan di sini sebenarnya. Ibu saya itu baik, pendiam terus ceria. Ini pendiam dan ceria ini kontras banget sih sebenarnya. Tapi waktu saya kesulitan dia selalu nolong. Nah ini sebenarnya nggak perlu dihubungkan dengan kata tapi ya. Haha wa yasashikute otonashikute yoki na hito desu. Watashi ga komatte iru toki haha ga tetsudaimasu gitu aja ya. Haha ga tetsudaimasu gitu. Terus selanjutnya cici wa kibishi to majime ni hito desu. Nah ini ya. Jadi kalau kita ngomongin kesalahan tata bahasa itu nggak akan ada selesainya. Ya jadi cukup dengan feedback secara umum ini aja supaya masing-masing tingkat kesadarannya meningkat ya. Jadi kalau untuk menggabungkan ini, ya ini juga sudah pernah saya sampaikan, sudah disampaikan di file pengembangannya, coba dibaca lagi ya. Cici wa kibishikute majime na hito desu begitu. Ini juga nih ya. Majime na hito desu ya. Oke. Terus kita lanjut dulu. Ani no nenrei wa 27 sai desu. Ane wa kibishi to majime na hito desu. Ini juga sama ya. Sebenarnya gabung aja kalimat ini, misalnya ini juga umur kakak perempuan saya ini sebenarnya nggak usah. Tinggal bilang aja ane wa 27 sai koma kibishikute majime na hito desu begitu ya. Jadi buat kalimat yang efektif gitu. Jadi ini juga nggak apa-apa sih. Misalnya ane no nenrei wa 27 sai desu, tapi bagian ini perlu diperbaiki ya, yang ini nih. Ani wa kibishikute majime na hito desu gitu. Oke ya. Lanjutkan. Terus selanjutnya watashi no kazoku monogatari ga hoshii desu. Ini saya juga nggak paham nih kenapa begini ya bentuknya. Mungkin mau bilang saya mau cerita gitu ya, mau cerita tentang keluarga saya gitu. Sebenarnya pakai hanasu aja ya. Watashi wa kazoku ni tsuite hanashitai to omoimasu gitu aja.
3人兄弟の2番目の子供、私は兄貴と、妹が持っています。Ya, punya mungkin dari kata punya ya, ini juga pengaruh dari bahasa Indonesia ya. Kalau mau bilang begitu bilang aja gini, watashi wa aniki to imoto ga imasu, gitu aja. Ada ya, punya itu juga artinya punya ya. Ini mungkin pengaruh dari bahasa Indonesia ya. Oke, terus ini mungkin mau bilang watashi no chichi kali ya. Taksang no ado banteji o motte iru koto ni odorikimashita. Ado banteji mungkin punya banyak kelebihan kali ya maksudnya. Bilang aja chichi wa dekiru koto ga taksang arimasu. Sore o mite bikkuri shimashita atau odorikimashita ya gitu ya. Atau bisa gini. Saya udah kasih ini sih feedbacknya mengenai ini ya, tinggal dilihat aja. Chichi wa dekiru koto ga takusan atte odorokimashita gitu ya, bisa. Chichi wa dekiru koto ga takusan atte odorokimashita. Jadi kaget karena si bapaknya ini punya banyak kelebihan ya. Oke, terus selanjutnya Kyonen oni-san ni juken benkyou o tetsudatte moraimashita. Ini titik ya, udah selesai titik. Oni-san wa kibishi, i-nya kurang satu. Kibishi kedo setsume kata wa wakariyasukute ureshii desu. Nah, ini setsume shikata ya, bukan setsume kata doang. Setsume shikata ga wakariyasukute ureshii desu gitu. Jadi sebenarnya kibishi ini i-nya kurang satu ini sebenarnya udah tahu yang nulis ini, cuman ya gitulah. Tingkat kesadarannya mungkin atau salah ketik atau gimana ya. Oke, mohon dilihat lagi teliti ya. Terus selanjutnya, watashi no ie wa chukibo de mada heya ga arimasen ga. Ini mungkin rumahnya nggak begitu besar kali ya. Skalanya kecil gitu, skalanya menengah gitu maksudnya. Kalau gitu ya mungkin ini apa ya, pengaruh dari bahasa Indonesianya mungkin ya. Jadi diterjemahkannya seperti ini, nggak tahu diterjemahinnya pakai apa gitu. Kan cukup aja watashi no ie wa amari hiroku nai, gitu aja juga udah cukup. Hiroi itu kan udah kalian pasti udah paham, tidak luas gitu kan. Jadi kadang yang membuat sakubung kalian bermasalah itu adalah kalian mencoba mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Indonesia itu kompleks gitu loh. Jadi daripada menggunakan kata rumah saya tidak begitu luas gitu ya, tapi memilih rumah saya skalanya menengah gitu, skala menengah atau skalanya ya menengah ya kalau lihat di sini chukibo ya. Jadi susah di bahasa Jepangnya ya. Pakai yang bahasa Jepang yang terjangkau aja lah, pakai yang udah kita tahu gitu loh. Diberdayakan itu. Jadi daripada bikin banyak ya bahasa Jepangnya, banyak kata-kata yang baru untuk kalian sendiri, baru kalian juga nggak paham mungkin. Daripada begitu mendingan diberdayakan aja apa yang di kepala gitu. Jadi itu yang paling terbaik sebenarnya, memberdayakan apa yang sudah ada di dalam kepala kalian, bukan nyari-nyari yang baru gitu. Usahakan yang ada di kepala. Hiroi, oh iya kalau luas tuh hiroi. Kalau nggak begitu luas, amari hirokunai ya gitu ya. Itu aja udah cukup, lebih tersampaikan daripada pakai kalimat seperti ini chukibo ya. Dan ini juga nggak digunakan di model kalimat seperti ini gitu. Kalian boleh berekspresi, bereksperimen ya, tapi harus siap dengan feedback yang seperti ini. Misalnya saya kasihnya feedbacknya agak keras gitu, misalnya ngapain pakai yang begini gitu, harus siap dengan itu mentalnya. Kalau nggak siap mentalnya begitu, jadi ibaratnya anak kecil mau belajar jalan kan merangkak dulu. Kalau anak kecil yang baru bisanya merangkak mau coba lari terus dia lari kan jatuh-jatuh. Asal udah siap aja mentalnya dengan proses jatuh itu, nanti terluka, sakit gitu kan. Udah siap belum dengan kayak gitu? Kalau belum siap mendingan merangkak dulu aja. Gitu ya. Makanya saya mau mengajak kalian untuk sedikit-sedikit belajarnya dari bahasa Jepang yang sudah ada di kepala kalian. Sedikit-sedikit dulu aja, tipis-tipis dulu, daripada nafsunya gede tapi nggak bisa sampai ke target, nanti malah perasaannya gimana gitu nanti ya.
apa namanya, nggak apa ya, nggak nemu kepuasan sendiri gitu loh. Pertama dikit-dikit dulu aja nemu kepuasan sedikit-sedikit gitu. Oh udah bisa kayak gini nih, nanti kan bisa jadi motivasi ke depannya lagi gitu ya. Oke, terus selanjutnya kita lihat ke bawah. Watashi wa mada daigaku ni iru node kekkon shite imasen. Shikashi itsuka kekkon shita baai. Kekkon shita baai itu berarti sudah menikah kan ya. Kalau sudah menikah kan udah nggak bisa milih lagi ya. Jadi jangan bilang begini. Jadi kalau itsuka kekkon suru baai begitu. Atau kekkon suru toki yasashikute sekinin no hito, sekinin no aru hito gitu ya. To kekkon shitai desu. Ya, kekkon suru bae, kekkon suru toki. Jadi kalau kekkon shimashita itu udah menikah, udah nggak bisa milih yasashikute sekinin no aru hito lagi, nggak bisa milih-milih lagi ya. Kalau masih mau milih-milih ya kekkon suru bae. Ketika saya mau nikah, saya nikahnya sama ini gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, cici wa kinben to yokina seikaku desu. Ini juga sama kayak tadi ya. Ini penyambungannya. Sebenarnya saya udah sampaikan ini ya. Coba dibaca lagi. Cici wa kinben de gitu. Yokina seikaku desu. Gitu, ya. Terus selanjutnya Hokkaido ni hikkoshite kara okasan wa nantoka eki ni keikiya o hiraite imashita. Nah, ini dari alur ceritanya, ini sebenarnya keikiyanya masih berjalan ya ceritanya. Jadi kalau misalnya keikiyanya ini masih dibuka, masih jalan bisnisnya, jangan pakai TI Masta, berarti udah nggak buka kalau gitu. Misalnya saya dulu punya bisnis toko sepeda dulu, sekarang udah nggak buka lagi toko sepedanya, udah tutup. Nah saya bilangnya mukashi wa jitensha yasan o yatte imashita, ima wa yatte imasen, mise ga tsuburemashita gitu. Jadi kalau TI Masta ini udah menggambarkan kebiasaan yang lalu. Jadi kalau sekarang misalnya, jadi kalau disampaikan dengan kalimat seperti ini berarti misenya, misal keikiya sang itu udah nggak ada gitu ya. Jadi keikiya o hiraite imasu atau keikiya o yatte imasu gitu aja. Terus terakhir untuk hari ini ya, sono kazoku wa chichi to ani to ane ga futari to watashi desu ya. Ini kompleks ya. Watashi wa haha wa watashi tachi no umareta toki shinjatta. ちょっとね、この言い方はやめてもらいたいですね。死んじゃった、お母さんが死んじゃったっていうのはねbapak ibunya mati gitu ya. Jangan pakai kata-kata ini dong ya. Paling nggak umareta toki nakunarimashita gitu ya. Kasihan ibunya. Jangan pakai shinjatta. Emang apaan gitu ya. Kasihan ibunya. Oke ya, jadi itu saja feedbacknya. Jadi kalau misalnya kalian sudah siap dengan feedback seperti ini, dikasih feedback yang pedas ya, kalau mentalnya sudah siap itu oke-oke aja ya, silakan bereksperimen. Kalau misalnya belum bisa menerima feedback seperti ini, tipis-tipis dulu aja, bikin sakubungnya ya, dari dasar dulu, basicnya dulu. Dibaca lagi feedback dari saya, dibaca lagi input ya, dokumen-dokumen dari saya. Ya, mungkin manajemen waktunya juga kali ya. Semoga kalian bisa memanage waktu dengan lebih baik lagi. Sama, saya juga masih berusaha seperti itu ya. Manage waktu itu sulit sekali. Ya, semoga bisa dengan kegiatan ini, semoga bisa lebih baik lagi. Ya. Terus seperti yang tadi saya bilang, kalau ngomongin kesalahan tata bahasa, kosakata itu nggak akan ada selesainya. Ini pasti ada terus gitu. Dan kalaupun sudah diperbaiki, kata penelitian yang saya baca itu berulang lagi, ada lagi, muncul lagi gitu. Muncul lagi. Jadi sulit untuk yang perlu ditingkatkan itu bukan apanya ya, tingkat pengetahuannya, bukan, karena pengetahuannya udah ada, tapi nggak menyadari pengetahuan itu gitu loh. Sama kayak belajar nari K-pop gitu kan. K-pop itu kan tadi seperti saya bilang, gerakannya kompleks ya, banyak gerakan-gerakan yang sangat detail gitu. Nah itu kan sulit kan, kalau kesadaran terhadap satu gerakan tidak tinggi, itu pasti kelewat gitu. Itu yang terjadi, sama aja. Ya, baik, semoga dengan feedback ini kita bisa menulis sakubung lebih baik lagi.
Setelah ini seperti yang tadi saya bilang, setelah melihat feedback ini ya, setelah melihat feedback ini silakan perbaiki dulu diri dengan sendiri ya, dibaca lagi apakah sudah sesuai atau belum ya. Terus setelah selesai diperbaiki sendiri, kasih ke temannya, minta tolong ya. Lalu setelah itu proses itu selesai, bikin baru lagi filenya, terus submit ke tugas keempat yang akan saya munculkan di Google Classroom. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.